Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Baiklah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-151 ini setidaknya kita bisa membaginya dalam beberapa jumlah. Pertama adalah kama arsalna fikum rasulam minkum. Yang kedua adalah yatlu alaikum ayatina. Ketiga wa yuzakkikum. Berikutnya adalah wa yuallimukumul kitaba wal hikmata. Dan yang terakhir adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Setidaknya kita bisa memulai dari kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu. Kita awali dari kama. K di sini diterjemahkan sebagaimana karena K di sini sebagai huruf jar ya. Huruf jar yang artinya seperti atau sebagaimana. Kita ingat ya tentang amalan dari huruf jar, tentu dia akan menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, apa sih makna huruf jar al-kaf di sini? Al-kaf di sini sebagai huruf jar memiliki beberapa makna. Yang pertama, dia bermakna tasbih ya. Kadang dia bermakna tasbih, artinya menyerupakan, penyerupaan. Boleh dikatakan kita menerjemahkan dengan seperti atau sebagaimana yang sedang kita bahas ini. Tetapi di sisi lain al-kaf juga bermakna taklil, bermakna sebab ya, dan juga isti'la bermakna di atas. Dan yang keempat, mubadaroh bermakna segera, serta kadang kita juga menjumpai kalimat al-kaf ini bermakna taukid atau penekanan, dan kadang juga dia hanya sebagai huruf tambahan. Jadi yang sedang kita bahas di sini adalah kama merupakan huruf jar yang bermakna sebagaimana atau seperti. Ma arsalna. Ma arsalna apa yang kami telah mengutus ya. Kami telah mengutus. Ma di sini tentu kita paham ma ini adalah ma masdariyah, sedangkan arsalna ini tentu saja merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya na di sana yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah nahnu. Ya, kita ingat ma sekali lagi sebagai ma masdariyah yang tentu saja dia beramal menjadikan fi'ilnya itu beramal atau dimaknai sebagai masdar muawwal. Boleh dikatakan ini menjadikan fi'ilnya seperti kata benda atau isim. Karena kita ingat juga K yang merupakan huruf jar akan bertemu dengan isim yang majrur, dan isimnya dalam hal ini adalah ma arsalna, di mana dia dimaknai sebagai masdar muawwal, yakni masdar yang terbentuk dari ma masdariyah dan bertemu dengan fi'ilnya ya. Intinya ma arsalna ini fi mahalli jar karena dia sebagai dimaknai isim dalam hal ini masdar muawwal yang
majrur karena didahului oleh ka ini sendiri ya. Kama arsalna, tentu saja huruf susunan jar majrur ini tentu dia muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna dengan maf'ul mutlaknya yang tidak dimunculkan atau mahdhuf ya. Kama arsalna, masdariyah, arsalna ini adalah fi'il mudhari mabni atas sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Dalam hal ini adalah na sebagai fa'ilnya ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa saja sih huruf masdariyah yang sudah pernah kita pelajari atau akan kita pelajari ini? Huruf masdariyah setidaknya ada 7 ya. Pertama adalah an masdariyah ya, huruf an di sini sebagai huruf masdariyah. Kemudian juga ada anna ya, ini juga bisa dimaknai sebagai huruf masdariyah. Kemudian ma yang sedang kita bahas, ma masdariyah. Ma juga ada ma dzarfiyah ya. Berikutnya adalah kai, kemudian lau dan hamzah taswiyah. Dari ketujuh huruf masdariyah di atas, kata anna setelahnya harus jumlah ismiyah ya, sedangkan selain anna maka setelahnya adalah jumlah fi'liyah. Maka kenapa kemudian ketika setelah ma ya, setelah ma maka di belakangnya ada jumlah fi'liyah. Dalam hal ini adalah fi'il fa'il di sini yang kemudian juga bisa jadi membutuhkan maf'ul bih atau objeknya. Maka kita juga bisa mengingat kama arsalna. Arsalna, bagaimana mentasrif tentang fi'il arsalna, di mana dia adalah fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dalam ini, sehingga kemudian dia mabni atas sukun ini. Silakan kita bisa mentasrif secara istilahi dan mentasrif secara lughawi dengan melihat channel kita sebelumnya di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-119. Kita lanjutkan, berikutnya adalah fikum, artinya untukmu, kepadamu, di padamu atau di sini kepadamu. Fikum tentu kita ingat ini adalah susunan jar majrur terdiri dari fi sebagai huruf jar dan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai isim yang majrur. Tentu kita sudah paham kenapa kum ini mabni atas sukun karena dia adalah isim domir yang tentu saja tanda jarnya tidak terlihat di sana. Kita ingat juga ketika susunan jar majrur tentu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tentu muta'alliq, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini dengan fi'ilnya arsalna. Arsalna, kami telah mengutus, fikum, kepadamu. Nah, tadi sudah disampaikan muta'alliq, muta'allaq bihi adalah jumlah jar dan majrur atau dzaraf yang merupakan ma'mul bagi fi'il atau pada makna fi'ilnya ya. Jadi susunan syibhul jumlah ya, kita sampaikan susunan syibhul jumlah bisa berupa susunan jar majrur atau dzaraf kata keterangan, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu yang dimaksud merupakan ma'mul bagi fi'il atau pada makna fi'il. Disebut muta'allaq karena jumlah jar dan majrur adalah tempat yang mana kepadanya dikaitkan ya. Muta'alliq atau muta'allaq sini artinya dikaitkan, dihubungkan dengan apa? Dengan fi'il atau makna fi'il ya. Ma'mul adalah lafal yang huruf terakhirnya mengalami perubahan dengan rofa atau nasab atau jar atau jazm dengan mendapat pengaruh dari amil yang menjadi ma'mul adalah kalimat isim dan fi'il mudhari. Kita lanjutkan. Rasulan. Rasulan seorang rasul ya. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena rasulan ini maf'ul bih atau objek ya.
Jadi kami telah mengutus kepadamu. Apa yang diutus itu adalah seorang rasul. Nah, objeknya dalam hal ini maf'ul bihnya adalah rasulan. Maka dia masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Kalau kita ingat ya, sekilas kita mengulang kembali tentang mansubatul asma, isim-isim yang mansub ya. Kita ingat juga ada bahwa nasab ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat fathah ya. Ini hukum aslinya seperti itu. Kadang juga kasroh ataupun di akhir kata ada huruf alif, ya, atau dibuangnya nun atau kita mengenalnya hadfun nun yang adalah tanda-tanda nasab itu sendiri. Karena rasulan ini tentu kita bisa masuk dalam kategori bahwa mansubnya ditandai dengan harokat fathah di bagian akhirnya ya, karena dia adalah isim yang tunggal ya, karena dia adalah isim yang tunggal sehingga kalimat akhirnya dibaca fathah ya, mufrad kalau kita mengenalnya. Isim-isim yang dibaca nasab itu ada 12 ya. Ya, ada 12. Pertama maf'ul bih atau yang kita kenal objek, maf'ul fih ya. Kita kenalnya kemudian biasanya berkaitan dengan dzaraf atau tempat ya, kemudian maf'ul ma'ah ya yang mengikutinya, kemudian maf'ul mutlak ya, biasanya ini berbicara tentang masdar, kemudian maf'ul lil ajli, ada hal atau keadaan, tamyiz penjelas, mustasna yang dikecualikan, khobarnya kana wa akhwatuha ya, khobarnya kana itu dan saudara-saudaranya kana itu masuk dalam mansubatul asma. Kemudian isimnya ina wa akhwatuha, isimnya ina juga masuk dalam isim-isim yang mansub. Kemudian munada ya yang diseru itu juga mansub. Kemudian tawabi artinya mengikuti yang dinasobkan. Jadi kalau yang diikuti nasab tentu dia akan ikut nasab. Nah, tawabi itu tentu kita ingat ada bicara naat atau sifat ya. Kemudian atof atau penyambung, taukid atau penguat, dan badal atau pengganti ya, semuanya tentu tawabi mengikuti. Yang diikuti sifatnya, yang disambungnya, yang dikuatkannya, dan juga yang digantikannya ketika dia mansub, maka ngikut mansub. Dan tanda nasabnya menyesuaikan, tetapi secara umum tanda nasabnya adalah fathah. Berikutnya adalah minkum. Nah, kita ingat, kita ketemu lagi dengan susunan jar majrur. Min artinya di antara atau dari, kum artinya kamu sekalian. Dan minkum di antara kamu, tentu susunan jar majrur ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fi'il sebelumnya. Berikutnya adalah yaj'alu 'alaikum ayatina. Dia membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Yajlu tentu saja ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari di mana diawali dengan huruf mudhara'ah berupa ya di sana ya. Dia membacakan alaikum kepadamu, tentu dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan yajlu, sedangkan ayatina merupakan maf'ul bih atau objek ya. Dia tentu saja mansub. Mansubnya ayatina ini, mansubnya ya ayatina ini artinya ayat-ayat kami, ini maf'ul bih atau objek, dan ayati tanda nasabnya adalah kasroh niabatan anil fathah ya, karena dia jamak muannas salim ya, mulhaq jamak muannas salim. Jadi ayati ini polanya mengikuti jamak muannas salim, sehingga ketika dia mansub tanda nasabnya jamak muannas salim itu
adalah kasroh ya, adalah kasroh. Sedangkan na di sana merupakan mudhofun ilaih ya. Ayati merupakan mudhof, na di situ mudhofun ilaih karena ayat siapa? Ayat kami. Ayatina. Dan tentu saja jumlah ini fi mahallin nasbin. Mahalnya adalah nasab karena dia sebagai sifatnya dari rasulan ya. Sifatnya dari rasulan. Karena rasulan itu adalah fathah, maka yatlu alaikum ayatina sebagai sifatnya. Jadi sifatnya rasul itu membacakan kepadamu ayat-ayat kami ya, sifatnya rasul. Sehingga fi mahallin nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai sifat yang harus mengikuti apa yang disifati, dalam hal ini adalah rasulan. Bagaimana untuk mentasrif fi'il yatlu dan kedudukan i'rab yatlu alaikum ayatina? Silakan dilihat karena kita sudah pernah membahasnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Ya, sekali lagi ini kenapa kemudian kita tandain rasulan ya sebagai isim yang mansub karena dia adalah maf'ul bih atau objek, maka sifatnya yatlu alaikum ayatina fi mahalli nasbin sebagai sifatnya rasulan, yakni yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu semua. Kalimat berikutnya adalah wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ya. Wa yuzakkikum tentu saja ini sebuah kalimat sendiri ya, satu jumlah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah juga sebagai satu jumlah, dalam hal ini jumlah yang ma'tuf ya, yang mengikuti sebelumnya. Bagaimana mentasrif yuzakki dan wa yu'allimu? Maka silakan bisa kita mereview kembali di Quran surat Al-Baqarah ayat 129 ya, sebagaimana tadi juga kita sampaikan karena kalimatnya atau kata-katanya hampir mirip, boleh dikatakan sama ya. Dan terakhir adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kamu ya. Mengajarkan kepada kamu ini sebuah jumlah atau kalimat ya. Di situ tentu saja ada huruf waw di sana yang merupakan wawu athof. Tentu yu'allimukum merupakan jumlah maktufah atau yang mengikuti jumlah sebelumnya ya. Wa yu'allimukum tentu kita sudah pernah membahas bagaimana mentasrifnya, tentu kita sudah paham. Ma lam takunu, ma lam takunu artinya apa-apa yang belum ya, apa yang belum. Tentu saja ma di sini adalah isim mausul ya. Isim mausul tentu ini sebagai kata sambung dan dia memiliki anak kalimat ya, menyambungkan dengan anak kalimatnya. Ma apa-apa yang ya, kan belum dijelaskan. Ma di sini isim mausul fi mahallin nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih tsani, maf'ul bih yang kedua ya. Kita tadi bahas wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kamu. Kaf dengan mim yang menunjukkan jama isim dhamir ini sebagai maf'ul bih yang pertama, sedangkan ma di sini sebagai isim mausul dengan anak kalimatnya atau silah mausulnya ini sebagai maf'ul bih yang kedua ya. Dilanjutkan lam takunu. Lam takunu tentu ini fiil
mudhari yang nakis ya. Takunu ini fi'il mudhari nakis, majzum ya, majzum karena didahului dengan lam ya. Ada amil jazm di sini, lam yang menjadikan yang awalnya takununa menjadi lam takunu ya. Dan tentu saja alamat jazmnya di sini adalah hadfun nun, dengan dihilangkannya nun karena dia dikategorikan sebagai af'alul khamsah ya, fi'il yang 5 yang ketika didahului atau dimasuki dengan amil jazm maka tanda jazmnya adalah hadfun nun, nunnya tidak ada hilang di sana. Lam takunu yang tadinya takununa menjadi lam takunu ya. Dan wawu di sini tentu saja sebagai isimnya dari takun ya, karena kana tentu dia masuk dalam hal takunu ini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari yang naqis yang kurang, sehingga wawu di situ adalah sebagai isimnya takunu ya. Berikutnya ta'lamuna artinya kamu ketahui ya. Ta'lamuna ini tentu merupakan fi'il mudhari ya, karena didahului dengan ta ya. Biasanya kalau ada huruf ta sebagai huruf mudhari'ah bisa dijadikan tanda bahwa dia merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung ya. Dan di sini marfu ya, dia marfu. Kenapa? Karena terlihat di situ subutun nun. Tetapnya nun di sana menunjukkan bahwa ini marfu rofa ya, tanda rofanya di sini subutun nun, dan wawu di sana sebagai fa'il atau pelakunya ya. Dan ta'lamuna ini jumlah yang fi mahallin nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai khobarnya dari takunu atau kana itu sendiri ya. Kita ingat amalan kana dan saudara-saudaranya dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi jumlah ini memang marfu tetapi fi mahalli nasbin, dia mahalnya adalah nasab sebagai khobarnya dari takun ya. Malam takunu ta'lamun ya. Ma di sini isim mausul, tentu kalimat di belakangnya sebagai silah mausul atau anak kalimatnya, karena tidak bisa dijelaskan ma apa itu apa yang belum kamu ketahui ya, ilmu-ilmu yang belum kamu ketahui. Itu kenapa kita menyebutnya sebagai silah mausul atau anak kalimat. Baiklah, secara sekilas bisa kita katakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Demikian, mudah-mudahan penjelasan terkait dengan kehadiran Rasulullah SAW kepada kita semuanya umat Islam bisa dijadikan sebuah pelajaran bagaimana tugas seorang Rasul itu menjadi, kemudian bisa kita serap dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.